Oga berharap banyak PSSI sadar kualitas timnas Indonesia. PSSI sadar dengan kualitas timnas Indonesia di Piala Asia. Tak ingin banyak sesumbar dan hanya menunggu realisasi janji Sintayong. PSSI paham kondisi timnas Indonesia seiring persiapan matang untuk Piala Asia tanpa basa-basi, tak mau pasang target muluk-muluk. Saat ini timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Turki dan dijadwalkan sampai 6 Januari mendatang. Timnas Indonesia rencananya juga akan terbang ke Qatar dan menjalani persiapan akhir untuk Piala Asia, tapi sebelum itu mereka akan melakoni 3 laga uji coba. 2 kali melawan Libya di Turki pada 2 dan 5 Januari, 1 laga lainnya melawan Iran di Qatar pada 9 Januari digelar secara tertutup. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberi bocoran sedikit terkait persiapan anak asuh Sintayong beserta kondisinya saat ini. Diakui oleh Amali, Sintayong menerapkan latihan berat bagi para pemain baik dari segi fisik maupun taktikal. Seolah sadar dengan kualitas timnas Indonesia, Amali menegaskan PSSI enggan mematok target muluk-muluk di Piala Asia. Komunikasi PSSI dengan Sintayong terus dilakukan. Amali menyebut pihaknya memberi dukungan penuh untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Soal target di Piala Asia, Amali menilai bahwa PSSI hanya akan menanti realisasi dari janji yang pernah diungkap Sintayong. Cerdiknya, Sintayong pilih timnas Indonesia gelar TC di Turki, 2 hal ini jadi alasan. Timnas Indonesia cukup tepat memilih Turki sebagai tempat menjalani pemusatan latihan jelang Piala Asia. Skuad Garuda menggelar latihan perdana di Turki mulai Kamis pekan lalu. Namun pemilihan lokasi TC ini cukup ramai di kalangan netizen. Mereka menyoroti langkah timnas menggelar latihan di Turki daripada langsung menuju Qatar yang jadi venue Piala Asia. Kondisi Turki saat ini sedang dalam suhu dingin, bahkan suhu di sana hanya sekitar 14 derajat Celcius. Seperti diketahui, Sintayong akan memacu fisik skuad Garuda hingga batas maksimal hingga akhir Desember ini. Tujuannya agar mereka siap melahap materi latihan taktikal yang baru mulai diberikan pada bulan Januari nanti saat semua pemain sudah berkumpul. Menariknya, pada tanggal yang hampir bersamaan timnas U20 Indonesia menggelar TC di Qatar. Dipimpin oleh pelatih Indra Syafri, skuad Garuda Nusantara berlatih di suhu yang juga tak jauh berbeda dengan Turki. Melihat hal tersebut, posisi timnas Indonesia yang berlatih di Turki bisa dibilang cukup tepat karena kondisi cuaca yang tidak berbeda jauh saat Piala Asia nanti. Alasan kedua adalah karena TC di Turki memudahkan untuk mencari lawan uji coba bagi skuad Garuda. Mereka sudah menyiapkan 2 laga uji coba melawan Libya yang akan dilaksanakan pada 2 dan 5 Januari nanti. Turki yang masuk kawasan Eropa membuat akses lawan lebih terbuka bagi timnas. Selanjutnya mereka akan menjalani 1 pertandingan uji coba melawan pada 9 Januari di Qatar. Terkait laga uji coba rival timnas Indonesia di grup D, yakni Jepang akan menggelar laga uji coba melawan Thailand. Sementara Vietnam menggelar laga uji coba melawan Kirgistan dan Irak akan melawan Korea Selatan. Dari data terkini, Jepang dan Vietnam hanya menggelar TC di dalam negeri. Irak akan melaksanakan TC di Uni Emirat Arab. Pesan Mark Klok kepada pemain muda di timnas Indonesia jelang Piala Asia, nikmati semua momen. Sejumlah pemain muda menghiasi skuad timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Turki. Terkhusus bagi pemain muda, gelandang Mark Klok mempunyai pesan khusus. Pemain yang telah mencatatkan 18 penampilan untuk timnas Indonesia itu mengatakan bahwa semua pemain harus menikmati semua momentum yang akan dilewati pada Piala Asia. Tentu tak sedikit yang akan merasa tertekan ketika tampil di ajang bergengsi itu. Terlebih Indonesia juga menyimpan segudang asa untuk bisa bicara banyak di kancah Asia. Dalam skuad yang saat ini di bawah Sintayong ke TC timnas Indonesia di Turki, setidaknya ada 14 pemain berusia di bawah 23 tahun. Demi menciptakan afirmasi positif tersebut, Mark Klok pun sampai absen bersosial media selama persiapan sampai Piala Asia. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir tekanan yang datang dari para pendukung timnas Indonesia. Kendati demikian, pemain Persib Bandung itu mengajak para pemain lainnya agar terus berusaha maksimal pada setiap pertandingan. Menurutnya, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola dan semua berpeluang memenangkan pertandingan.
Kemampuan spesial Justin Hubner bisa bantu timnas Indonesia. Justin Hubner bisa jadi pemain krusial timnas Indonesia di Piala Asia. Hubner masuk dalam 28 pemain yang di bawah Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia. Dia akan membuat persaingan di sektor back squad Garuda semakin ketat. Mengisi sektor back tengah ada 3 pemain yang akan memperebutkan posisi utama di tim. Pemain tersebut adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Wahyu Prasetyo. Bicara tentang pengalaman, Justin Hubner memang belum bermain di tim senior. Saat ini statusnya merupakan pemain Wolverhampton Wanderers U21. Sementara Jordi, Elkan, dan Wahyu sudah masuk tim utama. Namun Shin Tae-yong dipastikan sudah memiliki analisa untuk Hubner yang baru akan mencatatkan caps perdananya di skuad Garuda. Apalagi pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah mendidik Hubner di timnas U20 Indonesia. Menariknya, pemain Hubner tahun ini cukup rajin mencetak gol bagi Wolves U21. Bahkan dia menjadi top skor kedua Wolves U21. Berposisi sebagai bek, catatan ini tentu menjadi sinyal bahwa dia bisa jadi pemecah kebuntuan bagi skuad Garuda. Selain itu, postur Hubner juga cukup mendukung untuk menghadapi duel udara. Kondisi tersebut sama seperti Elkan Bagot yang memiliki sundulan yang akurat saat berada di kotak penalti lawan. Hubner bahkan lebih tajam dari penyerang yang di bawah Shin Tae-yong ke TC skuad Garuda. Namun tentu tugas utama Hubner di skuad Garuda adalah bisa cepat beradaptasi dengan tim. Apalagi dia adalah nama baru yang merapat ke timnas dan 3 laga uji coba jelang Piala Asia nanti jadi ajang bagi dirinya untuk membuktikan kualitasnya.